mengerjakan ujian SAS matematika. Sini saya sudah ada soal untuk mengerjakan matematika. Diketahui fx jika dibagi x min 2 bersisa 13, sedangkan jika dibagi oleh x plus 1 bersisa 14. Sisa pembagian fx oleh x2 min 2 adalah, jadi kita bisa menghitungnya sekarang. Untuk itu dapat ditulis dengan fx sama dengan x min 2 H1 sama dengan x plus 13, dan fx sama dengan x plus 1 2 x min 14. Kedua hasil ini akan disubstitusikan menjadi f2 sama dengan 13 dan f min 1 sama dengan min 14. Selanjutnya sehingga menjadi fx sama dengan x kuadrat min x min 2 tutup kurung sama dengan h x plus a x plus b sama dengan x min 2 x plus 1 h x tambah ax plus b, sehingga menjadi f2 sama dengan 2a plus b sama dengan 13 dan f min 1 sama dengan min a plus b sama dengan min 14. Selesai SPLDV diperoleh A Y sama dengan B min 15. Dengan demikian sisa pembagian hasilnya adalah S X sama dengan AX plus B sama dengan 9X min 5. Jadi jawabannya adalah ini. Kita akan membahas soal selanjutnya, soal polinomial. Diketahui dua polinomial yaitu x3 sama min 4x pangkat 2 ditambah 5x plus a dan x pangkat 2 plus 3x min 2. Jika kedua polinomial ini dibagi oleh x plus 1 sehingga sisa hasil baginya sama, maka nilai a adalah berapa? Jadi yang ditanya di sini adalah nilai a. Misalkan px sama dengan x pangkat 3 min 4x pangkat 2 tambah 5x plus a dan qx sama dengan x pangkat 2 plus 3x min 2. Px dengan menggunakan metode Horner. Jadi kita akan membaginya dengan metode Horner. Satu min 4 5 a. Jadi min 1. Jadi satunya kita turunkan, satu dikali ini menjadi min 1. Jadi hasilnya adalah min 5. Selanjutnya 1 bagi 5 adalah 5 10. Jadi 5 tambah 5 10 dan 10 5 kali ini berarti menjadi 10 dan hasilnya a min 10. Selanjutnya kita menghitung yang kedua yaitu Horner untuk yang satu lagi. Ya, itu 1 3 min 2 dibagi 1, satunya turun 3 berarti naik min 1 3 menjadi 2
2 min 2 jadi min 4. Karena sisa baginya sama, dapat disimpulkan menjadi A min 10 sama dengan min 4 sama dengan A sama dengan min 4 plus 10 sama dengan 6. Jadi nilai A adalah sama dengan 6. Mudah sekali bukan? Oke, selanjutnya kita ada soal tentukan hasil pembagian Horner 3x pangkat 3 plus ax pangkat 2 min 61x plus 20 dibagi 4. Kita bisa menghitungnya dari perintahnya menggunakan Horner. Jadi kita membuat Horner. Ada nilai 3 A min 61 20 dan minta dibaginya adalah 4. 3-nya turun, 3 kali 4 menjadi 12. Jadi 12. Maksudnya 3 dikali 4 jadi A jadi 4A. 4A plus 48. Dan ini menjadi hasilnya adalah A12. A plus 12. Nah, ini hasilnya adalah 4A min 13 dan 20 menjadi 16A min 52. Jadi 16A min 32. Karena sudah dapat hasilnya, maka diperoleh menjadi 16A min 32 sama dengan 0 sama dengan A sama dengan 32 dan 32 per 16. Jadi kita menghitung yang ini ya. Kita menghitung yang ini berapa hasil bentuknya. Jadi A 32 bagi 16 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 2. Oke, selanjutnya ada soal lagi sama, yaitu diketahui Px sama dengan 4 pangkat x plus 0x 3 min 15x pangkat 2 min 10x plus 9n dibagi menjadi x plus 2. Selanjutnya karena x plus 2 ini kita hitung nilai x nya adalah menjadi min 2. Selanjutnya kita membuat Horner hasilnya. Nilainya ada 1, 0, min 15, min 10, dengan n. Jadi ini kayaknya kita bakal mencari nilai n. Jadi kita di sini akan mencari nilai n yang ada di pojok sini. Sama dengan karena x plus 2 sama dengan min 2. Jadi menjadi 1 menjadi turun. Itu 1 kali min 2 dengan min 2. Turun menjadi lagi min 2. 1 kali ini menjadi 4 sama dengan min 11. Hasilnya 1 kali min 2 sama dengan 22. Turun menjadi 12. Karena 22 kali 10 berarti turunnya 12. Akhirnya nilainya adalah 24 minus 24. Hasilnya adalah n min 24. Kita akan mencari nilai n ini berapa. Maka dengan demikian n min 24 sama dengan menjadi 0. Selanjutnya n sama dengan 24. Jadi nilai n nya adalah 24. Mudah sekali bukan? Selanjutnya ada soal diketahui Px sama dengan Ax pangkat 5 plus Bx min 1 dengan A dan B konstan. Jika Px dibagi oleh X min 2006 bersisa 3, maka Px X plus 2006 akan bersisa. Jadi kita bisa menghitungnya dengan P dan sini 2006.
sama dengan bersisa 3. Jadi sama dengan berarti A 2006 pangkat 5 ditambah 2006 6B min 1 sehingga bisa menjadi P min 2 2006 sama dengan M. Bisa menjadi seperti ini. Maka M sama dengan A 2006 pangkat 5 min 2006 B min 1 sama dengan M A 2006 pangkat 5 min 4 min A 2006 pangkat 5 minus 1. Maka nilai M adalah sama dengan min 4 min 1 sama. Berarti sehingga jawabannya adalah min 5. Jadi jawabannya adalah min 5. Oke, selanjutnya ini ada soal transformasi. Diketahui titik P absen 3,3 min 13 adalah bayangan titik P oleh translasi T min 10,7. Koordinat titik P adalah, berarti di sini kita ditanya titik P-nya adalah berapa, sehingga kita masukkan nilai pertamanya 3 min 13 sama dengan kaki positif XY ditambah dengan yang nilai T, berarti min 10 sama 7. Selanjutnya kita pindahkan ruas menjadi XY sama dengan masukkan kan pindah ruas ya, 3 min 13 dikurangi, karena pindah ruas berarti dikurangi menjadi min 10,7, sehingga jawaban XY adalah sama dengan, kita itu menjadi 10 min 13 sama dengan 13 dan 13 tambah 7 sama dengan 20. Maka P di sini adalah, maka yang ditanya P adalah, jawabannya adalah 13,20. P sama dengan 13, min 20. Karena ini tadi min, jadi hasilnya adalah min. Oke, selanjutnya ada soal bayangan titik A dengan A min 1,4 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X adalah, ya soal ini sangat mudah sekali. Karena tinggal ya dibalik-balik aja sebenarnya. Jika titik A sama dengan X min Y direfleksikan garis Y min plus, maka bayangan titik A adalah, bayangan titik A yang tadi kan A absennya pasti kan min Y, min X, pasti gini. Jika bayangan titiknya A min 1,4 direfleksikan menjadi ke garis Y, maka tinggal dibalik saja, mudah. Jadi jawabannya adalah A absen dibalik menjadi min 4, satunya dipindah ke belakang. Udah, tinggal dibalik aja. Karena refleksinya ada cerminan, jadi dibalik. Mudah sekali kan? Oke, selanjutnya ada soal, masih sama soal transformasi, yaitu bayangan titik P 5,4 dilatasikan di pusat min 2, min 3 dengan skala min 4 adalah. Jadi kita mendilatasikan tapi dengan titik pusat
min 2,3. Oke, yang pertama kita yang pasti adalah X absen sama dengan K. Kita tulis rumusnya dulu. K X min A plus A. Kita masukkan nilai sama dengan skalanya menjadi min 4. X nya tadi X nya 5. Min A nya berapa? Min 2. Belum tambah A nya juga tadi masih min 2. Sehingga sama dengan min 4. Jadi menjadi 7 min 2. Min 2 sama dengan min 30. Selanjutnya kita hitung Y absen. Y absen sama kita tulis dulu rumusnya. Jadi K skalanya itu Y min B plus plus B sama dengan K nya min 4. Y nya tadi 4. Y nya 4 ini. Y nya 4. Y nya min 4. 4 dibandingkan kita min 3, berarti B nya adalah min 3. Min 3 kurung dan tambah lagi B nya min 3. Maka itu sama dengan 4 min 4 ini 7 tambah 7 sama dengan min dikurang min 3 sama dengan 17 min 7 kali 21 berarti jawabannya adalah 31. Dan ini jawabannya 30. Berarti nilai P nya adalah sama dengan min 30,31. Jadi dilatasikan pada pusat min 2,3 dengan skala min 4 adalah nilai P nya adalah ini. Oke, selanjutnya ada soal bayangan titik min 4,8 setelah dilatasikan dengan pusat min 8,12 dengan faktor skala 1. Berarti kita dilatasikan dengan skala 1. Maka kita bisa menentukan dengan nilai X Y sama dengan kita masukkan terlebih dahulu 1 skala yang 1 menjadi min 4 min 8 ditambah min 8. Ini beda karena ini di sini. Dan nilainya adalah sama karena skalanya 1, berarti juga turunnya 1. Itu nilainya 8. Dimasukkan lagi 8 min 12 ditambah 12 sama dengan berarti sama dengan di sini dihitung, berarti total keseluruhan di sini ya menjadi min 4 dan yang sini jadi 8. Maka hasilnya adalah min 4,8. Jadi P dengan skala 1 mendapatkan titik pada titik min 4,8. Jadi bayangan titik min 4,8 setelah dilatasikan dengan pusat min 8,2 dengan faktor skala 1 adalah ini min 4,8. Oke, selanjutnya soal terakhir dari video kita untuk soal SAS ini adalah koordinat bayangan titik 1,0 oleh refleksi terhadap garis Y min X plus 1 adalah titik. Jadi kita mencari titiknya di sini dengan cara X absen, Y absen sama dengan Y min 1, X plus 1 sehingga sama dengan 0,1, 1, 1 plus 1.
sama dengan hasilnya berapa? Ya hasilnya ya min 1,2. Ini jawabannya. Jadi refleksi dilakukan terhadap titik x, y sama dengan 1,0 ini tadi. Terhadap garis y, pada garis y ini y x plus 1 yang akuvalennya dengan x sama dengan 1 ini. Dengan demikian dapat diperoleh menjadi jawabannya ini min 1,2. Mudah sekali bukan? Ya, mungkin cukup sekian pertemuan saya, semoga bisa bermanfaat. Ya, ini untuk ujian matematika bersama Ustadz Hadi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.